just meant to be. If only you didn't mind. Don't you lose sight of what you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Jatullah. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pengedit video, dan saya juga ingin memperkenalkan beberapa teman saya. Yang pertama adalah Dewi Andriani, lalu ada Sofia Damayanti, dan yang ketiga ada Zakiatur Rahma. Dipersilahkan untuk pemateri membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Indriani dengan NPM 2021222063. Saya akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Ada yang tahu apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah rumusan secara terperinci mengenai apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sebagai hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Rumusan tujuan pembelajaran ini harus disesuaikan dengan standar kompetensi dan indikator pencapaian siswa. Selain itu, tujuan pembelajaran yang dirumuskan juga harus spesifik dan operasional agar dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950 yang diterapkannya dalam ilmu perilaku dengan maksud untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian diikuti oleh Robert Major yang menulis buku yang berjudul Preparing Instructional Objective pada tahun 1962. Selanjutnya diterapkan secara meluas pada tahun 1970 di seluruh lembaga pendidikan termasuk di Indonesia saat ini. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun bagi siswa. Berdasarkan data yang saya dapat, terdapat 4 manfaat dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Lalu yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Biasanya di sini guru melakukan pendekatan pada murid untuk menentukan kegiatan belajar apa yang nyaman digunakan, namun tujuan pembelajarannya tetap tercapai. Dan yang terakhir yaitu memudahkan guru mengadakan penilaian. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Permendiknas RI nomor 52 tahun 2008 tentang standar proses, disebutkan bahwa salah satu komponen dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP, yaitu adanya tujuan pembelajaran yang di dalamnya menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Agar proses pembelajaran dapat terkonsepsikan dengan baik, maka seorang guru dituntut untuk mampu menyusun dan merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan tegas dari mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatur Rahma dengan NPM 2021222055. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran ada 4. Yang pertama, faktor lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan yang didiami oleh siswa. Yang kedua, faktor instrumental yang berkaitan dengan bahan ajar, metode, dan pendekatan yang dipergunakan. Yang ketiga, kondisi fisik yang meliputi kondisi jasmani atau tubuh dari siswa. Dan yang terakhir, kondisi mental yang meliputi kondisi psikis atau kondisi psikologis siswa. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan tentu saja mempengaruhi proses pembelajaran siswa, karena dalam lingkungan inilah siswa melakukan pembelajaran. Faktor lingkungan terbagi menjadi 2. Yang pertama,
faktor lingkungan sosial, dan yang kedua, faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial berkaitan dengan lingkungan di mana siswa mengalami kehidupan sosialnya, di mana mereka melakukan interaksi dan berbagai kehidupan sosial lainnya, seperti halnya di lingkungan sosial masyarakat, sosial keluarga, dan juga sosial sekolah. Yang kedua, lingkungan non-sosial. Lingkungan non-sosial berkaitan dengan lingkungan fisik siswa, di mana siswa tersebut tinggal serta mendapatkan proses pembelajaran. Yang kedua, faktor instrumental. Faktor instrumental merupakan perangkat belajar yang dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, faktor instrumental hardware, yang merupakan instrumen yang dapat dirasakan secara fisik seperti gedung, sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor instrumental software, yang merupakan instrumen yang bersifat abstrak, seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabus, dan lain sebagainya. Untuk contoh faktor instrumental hardware, seperti halnya sarana, fasilitas, dan juga guru-guru. Sarana dan fasilitas mempunyai arti penting dalam pendidikan. Jumlah ruang kelas misalnya, jika jumlah ruang kelas tidak sesuai dengan banyaknya murid, maka akan terjadi banyak masalah yang tentunya akan berpengaruh pada hasil belajar anak. Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan, maka kehadiran guru mutlak di dalamnya. Kalau hanya ada anak didik tanpa guru, tidak akan terjadi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jangankan tanpa guru, kekurangan guru saja akan menjadi masalah. Tetapi harus diperhatikan guru yang seperti apa yang bisa menyukseskan belajar anak. Seperti halnya, guru yang bisa menyukseskan anak adalah guru yang berpengetahuan tinggi, profesional, paham psikolog anak didik, dan sebagainya. Karena guru yang berkualitas akan menentukan kualitas anak didik. Untuk contoh faktor instrumental software, yaitu kurikulum. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Yang pertama, kesesuaian antar kurikulum dengan tuntunan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan substansi dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, belajar mengajar tidak dapat berlangsung, karena materi yang disampaikan dalam pembelajaran harus direncanakan terlebih dahulu. Yang ketiga, faktor fisik. Faktor fisiologis atau faktor fisik merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu keadaan jasmani dan yang kedua keadaan fungsi jasmani. Keadaan jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Begitupun sebaliknya. Keadaan fungsi jasmani atau fisiologis selama proses pembelajaran berlangsung, peran fungsi fisiologi pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempengaruhi dan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Dalam proses belajar, panca indera merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia, sehingga manusia dapat mengenal dunia luar. Panca indera yang memiliki peran besar dalam aktivitas belajar adalah mata dan telinga. Bahkan dikatakan oleh Aminuddin Bashad, panca indera merupakan ilmu pengetahuan atau Five Golden Gate of Knowledge. Artinya, kondisi panca indera tersebut akan memberikan pengaruh pada proses dan hasil belajar. Yang keempat, faktor mental atau psikologis. Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Setiap manusia atau anak didik
pada dasarnya memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda, terutama dalam hal kadar bukan dalam hal jenis. Tentunya perbedaan ini akan berpengaruh pada proses pembelajaran dan juga hasil pembelajaran. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses pembelajaran adalah kecerdasan atau intelijensi siswa, motivasi, minat, perhatian, sikap, bakat, dan juga kognitif dan daya nalar. Yang pertama, kecerdasan atau intelijensi. Pada umumnya, kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga dengan organ-organ tubuh yang lain. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa. Karena itu, menentukan kualitas belajar siswa. Semakin tinggi tingkat intelijensi seorang individu, semakin besar peluang individu tersebut meraih kesuksesan dalam belajar. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan siswa dalam kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, minat. Minat sama halnya dengan kecerdasan dan motivasi, karena memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar. Karena jika seseorang tidak memiliki minat untuk belajar, ia akan tidak bersemangat atau bahkan tidak mau belajar. Oleh karena itu, dalam konteks belajar di kelas, seorang guru atau pendidik lainnya perlu membangkitkan minat siswa agar tertarik terhadap materi pelajaran yang akan dipelajarinya. Yang keempat, perhatian. Yang kelima, sikap. Yang keenam, bakat. Bakat adalah kemampuan seseorang yang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajar seseorang. Apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang dipelajarinya, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil. Dan yang terakhir adalah kognitif dan daya nalar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Damayanti, NPM 202122078. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai hubungan antara belajar dan pembelajaran. Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lainnya. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan aktivitas utama dalam pendidikan. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada anak didik. Belajar dan pembelajaran berlangsung dalam suatu proses yang dimulai dengan perencanaan berbagai komponen dan perangkat pembelajaran agar dapat diimplementasikan dalam bentuk interaksi yang bersifat edukatif dan diakhiri dengan evaluasi untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Belajar dan pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dengan menyatukan komponen-komponen yang memiliki karakteristik tersendiri yang secara terintegrasi, saling terkait, dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Komponen-komponen pembelajaran yang dimaksud mencakup tujuan, materi, metode, media dan sumber, evaluasi, peserta didik, guru, dan lingkungan. Belajar dan pembelajaran merupakan aktivitas yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu yang dicirikan dengan keterlibatan sejumlah komponen yang saling terkait satu sama lain. Komponen-komponen dalam belajar dan pembelajaran yang dimaksud disebut perangkat pembelajaran yang terdiri atas rencana pelaksanaan pembelajaran, alat pembelajaran yang mencakup metode, media, dan sumber, serta alat evaluasi baik berupa tes maupun non-tes. Belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berkaitan. Pembelajaran adalah proses membuat orang belajar, di mana belajar dilakukan dengan usaha sendiri atau individu
Dan pembelajaran merupakan proses mengajak atau melibatkan seseorang maupun orang lain ke arah tujuan. Dalam pembelajaran ini, proses belajar tersebut terjadi secara bertujuan dan terkontrol, yang mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.